True life is not fellowship, it's discipleship, it's not living, it's life, it's not religion, it's kingdom. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memperingati satu hari yang spesial, adalah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada satu kebenaran yang akan mengubah hidup Anda ketika kita menangkap maknanya. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, singkapkan kasih-Mu, kebenaran-Mu, tapi juga kuasa-Mu, sehingga kami boleh melihat dan mengalami kebenaran itu, dan kebenaran itu memerdekakan kami. Tuhan Yesus pakai anak-Mu ini menjadi alat-Mu untuk menyampaikan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Banyak orang tidak menyadari ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa. Problem yang mereka hadapi bukan hanya sebuah pelanggaran yang membuat mereka menjadi orang yang bersalah atas hukum dan ketetapan sorga, tetapi mereka mengalami kematian. Tuhan mengingatkan, kalau engkau makan buah itu, engkau mati. Apa artinya? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan kehidupan, kehilangan jubah kemuliaan. Manusia berubah dari makhluk ilahi menjadi makhluk yang fana. Dia kehilangan satu kemampuan untuk mengalami akses dengan sorga. Sorga dan bumi berseteru karena ketetapan itu dilanggar. Bukan karena Tuhan membenci, tapi karena sorga itu kerajaan. Namun bukan hanya itu, maut hadir. Dosa dan maut itu seperti kakak dan adik. Dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Sehingga seluruh dunia bukan hanya berdosa, tetapi dalam kuasa maut. Itulah sebabnya dikatakan bahwa dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan maut masuk melalui dosa itu. Demikian juga maut telah menjalar atas semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Bahkan maut berkuasa atas mereka yang tidak berbuat dosa. Tetapi mereka orang berdosa. Manusia telah menjadi makhluk yang berdosa. Semua kepercayaan mengajarkan bahwa dosa itu hanya perbuatan. Tetapi Alkitab menyingkapkan, dosa itu bukan hanya perbuatan, keberadaan. Sehingga manusia menjadi darah dan daging. Bukan lagi roh, makhluk roh. Yang dalam tubuh kemuliaan. Dan firman Tuhan mengatakan, darah dan daging tidak dapat mengambil bagian dalam kerajaan sorga. Nah, Kristus, dia datang ke dunia. Karyanya adalah sebuah rangkaian yang saya sebut elemen, spiritual element, atau spiritual pilar spiritual. Yang kita harus mengalami hidup rohani kita, bahkan hidup keselamatan kita, tidak hanya ditopang hanya oleh satu pilar. Tetapi satu rangkaian yang utuh. Beberapa pilar. Itulah sebabnya kita harus mempercayai Kristus yang mati. Di sana dia menjadi penebus. Tetapi juga Kristus yang bangkit. Bahkan Paulus mengingatkan, kalau Kristus tidak bangkit, sekalipun dia sudah mati untuk dosa kita,
maka dosa kita tetap ada. Artinya tidak terselesaikan. Karena di samping dosa ada kuasa maut yang sudah menawan. Sebab manusia bukan hanya melakukan pelanggaran, dia terjual karena dosa kepada kuasa maut. Itulah sebab Yesus mati dan Yesus bangkit. Dua hal yang tidak terpisahkan. Tidak berhenti di sana. Yesus naik ke surga sebagai imam besar yang menghubungkan surga dan bumi. Manusia yang ada di bumi. Jadi Yesus sebagai juru selamat, dia menebus dosa kita. Yesus yang menaklukkan kuasa maut. Dia berkata, aku memegang kunci kerajaan maut. Sebab tanpa maut ditaklukkan, maka umat Tuhan sekalipun sudah disediakan pengampunan dosa, pengampunan itu tidak pernah sampai. Karena manusia di dalam orang-orang itu dalam cengkeraman maut, dalam tawanan. Itulah sebabnya Paskah itu adalah berarti pembebasan. Maut dikalahkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Beberapa pendapat atau kepercayaan coba meniadakan kematian Kristus. Sebab kalau Kristus tidak mati, dia tidak pernah bangkit. Kalau Kristus tidak bangkit, maka dia tidak pernah mengalahkan maut. Kalau Kristus tidak pernah mengalahkan maut, kita nggak pernah lepas. Kita tidak pernah dibebaskan dari maut. Dan yang ketiga, dia naik ke surga. Sebab pengampunan dan pembebasan belum selesai, belum berhenti dalam sebuah karya penebusan yang utuh. Sebab manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia pertama, dia tidak kehilangan agama, dia kehilangan hubungan. Hal yang pertama bukanlah prestasi, tapi relasi. Dan relasi itu adalah sumber kehidupan. Kita melihat bagaimana kehidupan ini tercipta ketika sperma dan telur bertemu. Bagaimana listrik itu muncul ketika arus plus positif dan negatif bertemu. Demikian manusia menemukan kehidupannya. Hidup yang kekal, Zoe, bahasa Ibrani Sayim, ketika dia terhubung dengan tahta kasih karunia. Kita mulai dari penebus. Kenapa Yesus harus mati? Karena ini tatanan surga. Sebab dosa, upah dosa itu adalah maut. Itu adalah kalimat yang berbeda, maknanya sama. Kalau engkau makan buah ini, pasti engkau mati. Maut, mati, death. Persoalan Adam bukan hanya benar atau salah. Persoalan Adam, mati. Hal mati ini tidak pernah disinggung oleh kepercayaan manapun. Dan saya makin yakin, sungguh apa yang dibawa Kristus bukanlah sekedar sebuah agama yang lain dan baru, tapi sebuah anugerah dari sorga yang membebaskan, yang memulihkan, yang mengampuni, membebaskan, mendamaikan, dan merestorasi hubungan. Kita mulai dari pengampunan. Itulah dalam perjanjian lama berlaku. Nyawa ganti nyawa. Ulangan 19 ayat 21. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa. Mata ganti nyawa. Mata. Itulah sebabnya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ibrani 9 ayat 22. Nah, kenapa dikatakan dalam Ibrani 10 ayat 4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Sementara dalam perjanjian lama dikatakan darah domba atau lembu itu bisa menjadi penghapus dosa. Bagaimana dua hal ini sepertinya bertentangan disatukan.
Saya menemukan jawabannya. Itulah kita kenal dalam dunia bisnis, cek mundur. Cek itu berlaku karena ada dananya. Tapi dana itu tidak cair pada saat cek itu diberikan. Mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi. Kenapa darah domba dan lembu di perjanjian lama berlaku? Karena ada jaminan dari wujud pengampunan itu sendiri. Adalah darah Sang Putra ketika dia mati di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Cek itu cair. Sehingga bukanlah darah domba dan lembu. Itu hanyalah bayangan. Itu adalah simbol dari penebusan yang sesungguhnya. Itulah sebabnya dikatakan anak sulung, setelah itu semua yang sulung harus ditebus. Binatang yang haram ditebus. Binatang yang tidak haram dipersembahkan. Domba yang haram keledai ditebus. Manusia ditebus atau dipersembahkan. Ditebus dengan Lewi. Maksudnya bangsa Israel, anak sulung. Lewi juga manusia. Dia juga tidak bersih. Karena semua lahir dalam dosa. Itulah sebabnya binatang yang kotor ditebus binatang yang bersih. Head to head. Darah binatang, nyawa binatang kotor ditebus oleh nyawa atau darah binatang yang bersih. Demikianlah nyawa atau hidup orang yang kotor, berdosa, manusia berdosa, ditebus oleh manusia tanpa dosa. Adalah Kristus, Adam terakhir, the second man. Dia tidak lahir dari benih manusia, tapi oleh Roh Kudus. Yang kedua, Yesus mengalahkan maut. Dia bangkit. Dia naik. Dia keluar dari kematian. Maut tidak berkuasa lagi. Bahkan dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan ialah maut. 1 Korintus 18 ayat 26. Ketika dia melahirkan gereja. Gereja bukanlah sekedar organisasi, tapi sebuah organisme. Satu tubuh Kristus di mana dihadapkan 2 pintu. Di atas batu karang aku bangun gerejaku, jemaatku. Alam maut, pintu gerbang maut tidak berkuasa. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Pintu sorga. Sehingga bukan hanya kita lepas dari maut, tetapi kita dipanggil untuk mengalami sorga. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk dan keluar, ia masuk dan keluar menemukan padang rumput. Dan Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Kenapa? Karena ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membawa aku ke mata air yang. Yesus berkata ketika dia menampakkan diri pada Yohanes di Pulau Patmos, lihatlah aku yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Tapi lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang kunci kerajaan maut. Haleluya. Yang ketiga adalah dia naik ke surga. Dia menjadi penghubung. Dia menjadi imam besar. Sebuah ibadah tidak boleh keluar dari sebuah keimaman. Ketika keimaman itu ganti, aturannya ganti. Makanya ada keimaman zaman Abraham tidak sama dengan keimaman yang di dalam zaman Musa. Dan itu menjadi sebuah bangsa ketika bangsa Israel menerima hukum Taurat. Dan pusat ibadahnya adalah tabernakel. Dan di situ ada ruang halaman, ruang kudus dan ruang maha kudus. Di situ imam besar masuk ke ruang maha kudus. Membawa persembahan. Dan disitulah dosa umat itu dibawa untuk dimintakan pengampunan. Di atas tutup pendamaian dan di antara 2 sayap kerub. Situlah pintu portal sorga itu berada. Dan Tuhan berbicara kepada imam besar dan Musa melalui itu. Yesus adalah penghubung. Dikatakan dalam 1 Timotius
Karena Allah itu Esa dan Esa pula lah dia yang menjadi perantara, mediator, mesites, go between antara Allah dan manusia. Yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Jadi Kristus punya dua, membangun hubungan dengan dia datang dari sorga. Tidak seorang pun melihat Allah selain anak yang duduk di pangkuan Bapa yang terkasih. Dia datang dari sorga. Dia lahir dari Bapa. Dia diperanakkan, bukan diciptakan. Membawa hati Bapa. Tuhan berkata, kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Dia datang mewakili Bapa. Dialah the visible image of the invisible God. Dia adalah refleksi dari Allah yang tidak kelihatan. Dia datang dengan membawa hati Bapa kepada manusia. Ketika dia berkata Yerusalem, Yerusalem, itu adalah hati Bapa yang dinyatakan, diekspresikan oleh Kristus. Tetapi ketika dia bangkit, dia naik ke surga, membawa jeritan manusia ke hadirat Bapa, tahta Allah, dalam tabernakel sorgawi. That's beautiful. Dikatakan kalau darah Habel itu menjerit memohon keadilan, maka darah Kristus tidak seperti imam-imam besar dalam perjanjian lama, dia membawa darah domba. Dan dia datang sebagai orang yang berdosa, dia minta ampun sekaligus juga mewakili umat atau jemaat atas dosa-dosa jemaat. Tapi Kristus adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia tidak datang dengan membawa darah domba, tapi dengan darahnya sendiri yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Itulah sebabnya kita ketika kita berdoa memiliki pemahaman ini, maka kita punya iman yang besar. Bahwa doa kita naik ke hadirat Tuhan. Karena Yesus sebagai perantara, dia adalah imam besar yang berbelas kasihan. Sebab dia pernah jadi manusia. Dan dia naik ke surga mewakili manusia. He is the Son of Man and He is the Son of God in one. Kita telah mempunyai imam besar yang telah melintasi semua surga. Pass through heavens. Yesus anak Allah. Dan kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Ibrani 4 ayat 14. Dan di sanalah kita dihubungkan dengan tahta kasih karunia. Di sanalah kitab Ibrani mendorong kita untuk memiliki keberanian untuk menggapai tahta kasih karunia-Nya. Di sanalah doa kita naik ke hadirat Tuhan bukan karena jasa kita, tapi karena imam besar agung telah mengampuni kita, telah membebaskan kita, sang penakluk, tapi juga sang penghubung, imam besar. Mazmur 24 berkata, terangkatlah pintu gerbang yang telah berabad-abad, sebab Raja kemuliaan telah datang. Dihubungkan sorga dan bumi, sehingga kekristenan bukan lagi sekedar sebuah ritual, tetapi sebuah realita di mana dimensi sorga hadir di atas muka bumi. Peristiwa kenaikan ke sorga akan ditutup dengan hari Pentakosta, yang dalam perjanjian lama adalah hari raya 7 minggu. Di sana Yesus dalam Roh Kudus. Sebab firman bukan lagi sebuah tulisan. Tentu saja kita mempercayai Alkitab. Tapi Alkitab adalah sebuah peta firman yang tertulis. Untuk kita mengalami firman yang sebenarnya adalah pribadi Yesus. Dia sudah di sorga. Tetapi dia, kehadiran dan kebersamaan dia dengan umatnya terus berlanjut. Setelah itu terhubung melalui pencurahan Roh Kudus. Itulah sebabnya
kita tidak sekedar beragama melalui kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan ke sorga, maupun juga pencurahan Roh Kudus nanti. Kita akan mengalami dimensi sorga, kerajaan sorga, sebagaimana doa yang telah diajarkan oleh Tuhan sendiri. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, biarlah dalam hidup ini sorga itu ada. Sorga bukan sekedar sebuah tempat, a kingdom, sebuah pemerintahan, di mana sang raja adalah pribadi yang penuh kasih. Sebab Allah bukan hanya mengasihi, Dia bukan hanya penuh kasih. God is love. Dari tatanya mengalir kasih itu. Dan dari perwujudan kasih itu adalah dinyatakanlah kuasa, kesembuhan, kemakmuran, pemulihan, pengampunan. Ketika kita menemukan kerajaan surga, di situ kita mengalami kasihnya, kuasanya, kebenaran. Dan itu hanya terjadi ketika kita mengalami karya kematian Kristus, bangkitan Kristus, dan kenaikan Yesus ke surga. Ditambah dengan pencurahan Roh. Oleh sebab itu saya percaya, kekristenan tidak boleh berhenti pada tingkat, pada level kematian Yesus. Karena kematian Yesus adalah pilar spiritual yang tidak bisa tidak terpisahkan dari kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan pencurahan Roh Kudus. Makanya Tuhan berkata, lebih baik aku naik ke surga. Di situ Roh Kudus turun. Disitulah closingnya. Setelah itu kita menantikan kedatangannya kedua kali. Di sana nantinya akan ada pemerintahan. Bagaimana konteks dalam kehidupan sehari-hari? Melalui keterhubungan kita dengan dimensi surga, kita akan mengalami pintu surga terbuka. Sanalah kita tidak hidup dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kekuatan dan topangan surga. Itulah sebabnya pengkhotbah mengatakan, kemenangan bukan untuk yang cepat, kekayaan bukan untuk yang berhikmat, pertandingan bukan untuk yang kuat, tetapi kasih karunia Tuhan yang menyertai orang ini, yang membuat kita berbeda dengan orang lain, bukan karena kita lebih, tapi karena Dia menyertai kita. Mari kita bukan hanya menjadi orang Kristen, beragama Kristen, ini menjadi orang-orang yang berjalan bersama Tuhan di dalam hadirat-Nya. Di situ bukan hanya pengampunannya, tapi anugerahnya, kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Kiranya kita dikuatkan oleh pesan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan hidup. Bukan tanpa hadirat Tuhan, tapi dengan hadirat-Nya. Sana ada kesembuhan, ada pemulihan, ada damai sejahtera, ada kekuatan baru, ada penghiburan, ada kesembuhan yang memulihkan semua kerusakan, ada kelepasan, ada kehidupan yang mencharge, yang membuat kita tetap kuat. Jangan lemah, hai orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang dikasihi Bapa, yang dipanggil bukan kemauan kita, tetapi menurut anugerahnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kiranya Engkau sendiri yang menjelaskan dan menyingkapkan makna dari kenaikan-Mu, kenaikan Kristus ke sorga. Kiranya rahmat anugerah-Mu menyertai. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus menaungi kami. Kerajaan sorga hadir dalam hidup kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi orang yang beragama, tetapi orang-orang yang berjalan bersama Engkau dalam dimensi dan hadirat kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.